Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fahri, sahabat YouTuber, Ramadan tiba. Senang nggak? Iya, kita semua pasti senang menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Maka pada video kali ini, sahabatku, adindaku, sahabat Fahri, saya akan mencoba membahas sedikit tentang bagaimana caranya mengganti puasa kita yang tak sempat kita lunasi hingga kemudian kita bertemu dengan Ramadan tahun ini, tahun 2022. Sahabat Fahri, sahabat YouTuber, menjelang Ramadan tahun ini, tentu kita kaum muslimin masih banyak di antara kita yang masih memiliki utang puasa yang harus segera kita lunasi. Namun bagaimana dengan utang puasa yang masih terlewat karena berbagai alasan? Ya, haruskah tetap dilunasi dengan cara mengqadha atau cukup dengan membayar denda saja? Maka sahabat Fahri, dinukil dari berbagai sumber, para ulama berbeda dalam menyikapi kewajiban qadha puasa yang tertunda atau melewati Ramadan berikutnya. Kalau tertundanya pelaksanaan qadha itu atas dasar alasan syar'i, misalnya sakit sepanjang tahun, 11 bulan lamanya sakit, atau hal-hal lain yang kemudian menyulitkannya untuk mengganti, maka para ulama sepakat bahwa kategori seperti ini hanya berkewajiban mengganti puasanya saja, mengqadhanya saja. Namun bila tertundanya itu tanpa alasan syar'i, maka menurut ulama dari madhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan banyak ulama lainnya mengatakan bahwa ia berkewajiban mengganti, mengqadha sekaligus membayar kafarah penutup dosa akibat keterlambatan itu. Kafarah itu berupa fidyah, tebusan, ya, dengan memberi makan seorang miskin. Besar fidyahnya adalah 1 mud, ya, MUD, 1 mud. 1 mud makanan pokok sebanyak hari yang ditinggalkannya. Ya, kalau kita di Indonesia ini kan, dan beberapa negara tetangga lainnya, Malaysia, Singapura, dan Filipina, ya, makanan pokoknya itu kan beras, bukan tembaga, bukan kerikil, apalagi peluru. Namun terjadi berbagai pendapat pula di kalangan ulama tentang ukuran mud. 1 mud menurut ulama madhab Hanafi adalah 2 ritil Iraqi. Berapa itu? Sekitar 812,5 gram. Sementara menurut mayoritas ulama, dalam hal ini jumhur ulama, 1 mud itu sama dengan 1/3 ritil Iraqi atau 510 gram. Bagaimana kalau penundaannya itu bertahun-tahun? Bertahun-tahun. Maka menurut madhab Syafi'i, fidyahnya berlipat sebanyak tahun yang tertunda. Ya, memang sih ada ulama lain dari kalangan madhab Hanafi dan Imam An-Nakhai misalnya mengatakan bahwa ia tidak berkewajiban untuk membayar fidyah. Sebab apa? Tidak ada landasan hukumnya dari hadis yang sahih dari Rasulullah, kecuali hanya pendapat atau riwayat dari para sahabat. Tetapi ya, meski demikian, pendapat mayoritas ulama yang menyatakan selain tetap membayar utang puasa, dalam hal ini qadha, ya, meski telah berlalu Ramadan berikutnya, ia juga ya memiliki kewajiban membayar fidyah dengan ketetapan seperti yang kami jelaskan tadi, boleh dilakukan karena tertundanya sampai melewati Ramadan berikutnya. Seperti pendapat ulama dari madhab Syafi'i, fidyahnya menjadi 2 kali lipat. Pandangan para sahabat yang kemudian mewajibkan fidyah ini patut diikuti sebagai bentuk anjuran, sebab menutupi apa itu namanya keteledoran kita dalam ibadah dengan bersedekah. Bersedekah menurut saya tentu saja sangat baik. Sahabat Fahri, sahabat YouTuber, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana panduan membayar fidyah puasa? Caranya, niatnya, takarannya, hingga penyalurannya. Mungkin ya saya tidak akan bahas secara tuntas dalam video ini ya. Caranya dulu. Cara menunaikan fidyah itu dengan uang, kalau dalam versi Hanafiyah, adalah nominal uang yang sebanding dengan harga kurma atau anggur. Berapa banyaknya? Sebesar 1 sa'. 1 sa' itu 3,8 kg atau 3,25 kg. Ya. Ya. Itu ya. Dengan harta, sehingga ya diniatkan juga itu dalam pelaksanaannya seperti zakat dan kafarat. Fidyah secara bahasa adalah tebusan, sementara menurut
istilah syariat adalah denda yang wajib ditunaikan karena meninggalkan kewajiban atau melakukan larangan. Syekh Ahmad bin Muhammad Abu Hasan Al-Mahamili mengklasifikasi fidyah menjadi 3 bagian. Pertama, fidyah senilai 1 mud. Kedua, fidyah senilai 2 mud. Ketiga, fidyah dengan menyembelih dam, dalam hal ini binatang ternak. Maka merujuk keterangan Al-Mahamili ini, maka fidyah dalam pembahasan kita hari ini masuk dalam kategori pertama, yaitu fidyah senilai 1 mud. Sahabat Fahri, sahabat YouTuber, saya selanjutnya akan membahas tentang panduan membayar fidyah puasa. Ya, caranya aja ya, niatnya, takarannya, penyalurannya itu nanti kita bahas secara tuntas. Sahabat Fahri, kajian mengenai panduan membayar fidyah puasa setidaknya dapat dipetakan dalam beberapa kategori atau pembahasan. Yang pertama adalah kategori orang yang wajib membayar fidyah. Orang yang wajib membayar fidyah ini pertama, orang tua renta, kakek-kakek atau nenek-nenek tua renta yang tidak sanggup lagi menjalankan puasa, ya kan namanya sudah tua. Maka ia tidak terkena tuntutan kewajiban berpuasa. Kewajibannya bisa diganti dengan membayar fidyah 1 mud makanan pokok untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya. Kalau mau ditanya, batasannya, batasan tidak mampu di sini adalah sekiranya yang dengan dipaksakan berpuasa, maka menimbulkan kepayahan, dalam istilah fikihnya itu masyaqqah, yang kemudian memperbolehkan yang bersangkutan bertayamum. Orang dalam jenis kategori ini juga tidak terkena tuntutan mengganti atau mengqada puasa yang ditinggalkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang sakit parah yang tidak ada harapan untuk sembuh dan ia tidak sanggup berpuasa, maka ia juga tidak terkena tuntutan kewajiban puasa Ramadan. Tetapi sebagai gantinya, ia wajib membayar fidyah seperti orang tua renta tadi. Batasan tidak mampu berpuasa bagi orang sakit parah di sini adalah sekiranya mengalami kepayahan apabila ia berpuasa. Sakitnya makin bertambah kalau ia berpuasa. Sesuai standar masyaqqah dalam pembahasan tayamum. Insyaallah ya, kita juga akan bahas persoalan ini pada video kami yang lainnya. Sahabat Fahri, orang dalam kategori ini hanya wajib membayar fidyah saja. Sekali lagi tidak ada kewajiban puasa. Ya, baik qada menggantinya dalam bulan Ramadan maupun mengqadanya di luar Ramadan. Ya. Berbeda halnya dengan orang sakit yang masih memiliki harapan atau diharapkan sembuh. Ia tidak terkena kewajiban fidyah. Ia diperbolehkan tidak berpuasa apabila mengalami kepayahan dengan berpuasa. Namun, ingat, dia memiliki kewajiban lagi-lagi mengganti puasanya, mengqada puasanya di kemudian hari ketika ia sudah mampu. Ketiga, wanita hamil atau menyusui. Nah, ibu hamil atau wanita yang tengah menyusui diperbolehkan meninggalkan puasa bila ia mengalami kepayahan dengan berpuasa atau mengkhawatirkan, ingat, mengkhawatirkan keselamatan anak atau janin yang dikandungnya. Ya, tapi di kemudian hari, ya, ia wajib mengganti puasa yang ditinggalkannya, baik karena khawatir keselamatan dirinya atau anaknya. Ini juga insya Allah kita akan bahas tuntas pada video kami yang lain yang membahas khusus tentang ya puasa wanita hamil, ya, kapan bayar dan berapa nilainya. Sahabat Fahri, mengenai kewajiban fidyah itu dapat diperinci sebagai berikut ya, coba dicatat baik-baik. Jika ia khawatir keselamatan dirinya atau dirinya beserta anak atau janin yang dikandungnya, maka tidak ada kewajiban fidyah. Ingat ya, jika hanya khawatir keselamatan anak janinnya, ingat, bedakan, maka wajib membayar fidyah. Selanjutnya, orang mati. Ini orang mati. Orang mati yang meninggalkan utang puasa dibagi menjadi 2. Ya, pertama, orang yang tidak wajib difidyahi. Ini juga ada orang yang tidak wajib difidyahi. Apa itu? Yang mana itu? Orang yang meninggalkan puasa karena uzur dan ia tidak memiliki kesempatan untuk mengqada puasanya. Ya, semisal sakitnya berlanjut sampai kemudian ia wafat. Tidak ada kewajiban apapun bagi ahli waris perihal puasa yang ditinggalkan si mayit, baik berupa fidyah atau puasa. Kedua,
Orang yang wajib difidyai. Nah ini orang yang wajib difidyai. Mana itu? Orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur atau karena uzur, ya. Namun ia menemukan waktu yang memungkinkan untuk mengqada puasanya, ya. Ya. Menurut qaul jadid itu pendapat lama Imam Syafi'i, wajib bagi ahli waris atau wali untuk mengeluarkan fidyah untuk mayit sebesar 1 mud makanan pokok untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan si mayit. Tentu saja biaya pembayaran fidyah di sini diambil dari harta peninggalan mayat, ya, atau orang yang meninggal. Menurut pendapat ini, puasa tidak boleh dilakukan dalam rangka memenuhi tanggungan mayit. Sedangkan ingat, menurut qaul qadim, pendapat baru Imam Syafi'i, ya, wali atau ahli waris boleh memilih di antara 2 opsi. Yang pertama, membayar fidyah atau kemudian berpuasa untuk mayit atau almarhum. Qaul qadim dalam persoalan ini lebih unggul daripada qaul jadid karena lebih sering difatwakan ulama. Sebab kenapa? Sebab didukung oleh banyak ulama ahli tarjih. Sahabat Fahri, ketentuan di sini juga berlaku apabila tirqah itu apa? Harta peninggalan mayat itu, orang meninggal itu mencukupi untuk membayar fidyah puasa mayat atau orang meninggal. Bila tirqah tidak memenuhi atau yang meninggal tidak meninggalkan harta sama sekali, maka tidak ada kewajiban apapun bagi wali atau ahli waris, baik berpuasa untuk almarhum atau si mayat atau membayar fidyah. Namun hukumnya di sini sunnah, ya. Kemudian yang kelima, orang yang mengakhirkan qada Ramadan, ya, ini penting. Orang yang menunda-nunda qada puasa Ramadannya, padahal dia memiliki kesempatan memungkinkan ia untuk segera mengqada sampai datang Ramadan berikutnya. Contoh, ya, ada orang setiap kali ada kesempatannya dia tunda lagi, ya. Nanti saja, nanti hingga ketemu Ramadan berikutnya, ya. Maka orang kategori ini berdosa ya, dan wajib membayar fidyah 1 mud makanan pokok untuk per hari puasa yang ditinggalkannya. Fidyah di sini diwajibkan sebagai ganjaran atas keterlambatan dia mengganti puasa Ramadannya. Berbeda dengan orang yang tidak memungkinkan mengqada, ya, semisal uzur, sakit, atau perjalanan safar berlanjut hingga memasuki Ramadan. Ada itu orang kan selesai Idul Fitri berjalan safar hingga ketemu dengan Ramadan berikutnya. Maka orang seperti ini tidak ada kewajiban fidyah baginya. Ia hanya diwajibkan mengqada puasa saja, ya. Maka menurut pendapat Al-Ashab, fidyah kategori ini menjadi, ya, berlipat ganda dengan berlalunya putaran tahun. Semisal yang saya katakan tadi, orang punya tanggungan qada puasa sehari di tahun 2022. Di 2020 misalnya, ia tidak kunjung mengqada sampai masuk tahun ini, tahun 2022. Maka dengan berlalunya 2 tahun, ya, 2 kali putaran Ramadannya, kewajiban fidyah baginya menjadi berlipat ganda menjadi 2 mud, ya. Menjadi 2 mud. Kadar jenis fidyah, ya, kadar dan jenis fidyah yang ditunaikan tentu saja adalah 1 mud makanan pokok untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya, ya. Saya ulangi kembali, makanan pokok kita orang Indonesia, mayoritas kita kan adalah beras, yang cerita Irian, ya, karena di sana sagu. Ukuran mud bila dikonversikan ke dalam hitungan gram adalah 675 gram atau 6,75 ons. Hal ini berpijak pada hitungan yang masyhur, di antaranya, ya, yang sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Wahbah Al-Suhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami Al-Adilatuhu. Sementara menurut hitungan Syekh Ali Juma dalam kitabnya Al-Maqayil wal Mawasil Syariah, 1 mud adalah 510 gram atau 5,10 ons. Dan alokasi fidyah itu, ya, kalau kita mau bicara fidyah itu wajib diberikan kepada, ya, fakir atau miskin, bukan kepada golongan mustahik, ya, terlebih kepada orang-orang kaya. Alokasi fidyah berbeda dengan zakat karena nas Al-Quran dalam konteks fidyah hanya menyebut miskin, fa fidyatum ta'amu miskin. Sedangkan fakir dianalogikan dengan miskin dengan pola kias aulawi,
kias yang lebih utama, sebab kondisi fakir lebih parah daripada miskin. Per satu mud untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan merupakan ibadah yang terpisah. Dalam hal ini independen. Oleh karenanya sahabat Fahri diperbolehkan ya mengalokasikan beberapa mud untuk beberapa puasa yang ditinggalkan kepada satu orang fakir atau kepada satu orang miskin. Semisal ya fidyah biasa orang mati 10 hari. Maka 10 mud semuanya kan ke 10 hari boleh diberikan kepada satu orang miskin. Berbeda halnya dengan satu mud untuk jatah pembayaran fidyah sehari. Maka ia tidak diperbolehkan diberikan kepada 2 orang atau lebih. Semisal ya fidyah puasanya wanita menyusui 1 hari, maka 1 mud fidyah tidak boleh dibagi untuk 2 orang ya, untuk 2 orang fakir. Begitu juga fidyah puasa ibu hamil 2 hari tidak cukup diberikan kepada 4 orang miskin. Saya kira demikian sahabat Fahri yang bisa kami urai. Mudah-mudahan kupasan singkat ini bermanfaat. Berbicara tentang puasa, tentu pembahasan kita hari ini qadha, masih banyak rentetan persoalan di dalamnya, termasuk ya tata caranya, kemudian niatnya, kemudian bagaimana cara penyalurannya. Ini akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Saya Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.